Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Perkenalkan, saya Darti, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri Panunggangan 2 Pinang, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.1 dan modul 1.2 tentang filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, serta nilai dan peran guru penggerak. Koneksi antar materi ini menggunakan refleksi model 4P yang akan menjabarkan peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan ke depan atau rencana. Yang pertama adalah peristiwa. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 adalah ketika saya memahami maksud dari filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, bahwa anak terlahir dengan kodratnya masing-masing. Guru hanya dapat menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat tersebut. Mendidik tidak hanya mengajar saja, namun juga penumbuhan budi pekerti pada diri anak. Seorang pendidik haruslah menerapkan engarso sung tulada, ing madya mangun karsa, dan tutwuri handayani secara seimbang dan berkesinambungan. Sedangkan momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.2 adalah saat saya mengetahui bahwa seorang guru penggerak tidak hanya bertugas untuk mendidik murid saja, namun diharapkan dapat mengimplementasikan nilai-nilai guru penggerak untuk menumbuh kembangkan profil pelajar Pancasila. Peran seorang guru tidak hanya dalam pembelajaran di kelas saja, namun juga harus melibatkan seluruh pihak. Adapun kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah sebagai seorang guru, kita diharapkan mampu menuntun, menjadi teladan, dan memberikan motivasi kepada murid. Untuk mencapai semua itu, kita harus menjadi pribadi yang berpihak pada murid, menjadi pribadi yang mau belajar secara mandiri tanpa harus menunggu ditugaskan oleh pihak lain, mau berkolaborasi dengan berbagai pihak, selalu berinovasi, merancang pembelajaran yang menyenangkan, dan mau merefleksi diri agar dapat memperbaiki semua kekurangan yang dimiliki. Ketika semua itu dapat terwujud, maka murid-murid dapat tumbuh menjadi manusia yang merdeka. Berikutnya, yang kedua adalah perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan bangun dari mimpi panjang. Saya mendapat pencerahan tentang bagaimana menuntun murid tanpa merasa takut gagal dalam mendidik, sebab murid memiliki kodratnya masing-masing. Saya tidak lagi menganggap bahwa keberhasilan murid diukur dari ketuntasan belajar siswa pada aspek kognitif, melainkan harus melihat semua aspek. Saya harus menerapkan nilai dan peran guru penggerak untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga adalah pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa murid adalah objek pembelajaran. Guru hanya bertugas mentransfer materi saja. Seorang guru dikatakan gagal dalam mendidik ketika muridnya mendapat nilai rendah pada mata pelajaran yang diampu. Setiap murid adalah sama, sehingga saya memberi perlakuan yang sama kepada semua murid tanpa memikirkan kebutuhan belajarnya. Sekarang, saya berpikir bahwa murid terlahir dengan kodratnya masing-masing. Guru harus menuntun murid
sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Murid adalah subjek pembelajaran, guru hanya sebagai fasilitator. Setiap murid mempunyai karakteristik, latar belakang, gaya belajar, dan kesiapan belajar yang berbeda-beda. Maka, guru harus memperhatikan kebutuhan belajar murid. Selanjutnya, yang keempat adalah penerapan ke depan atau rencana. Pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak antara lain adalah saya akan melakukan kegiatan pembelajaran yang melibatkan murid dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman agar terwujud profil pelajar Pancasila. Dan saya akan melakukan pengembangan diri secara berkelanjutan dan konsisten untuk menerapkan nilai-nilai dan peran sebagai guru penggerak. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.